Bisa kau dingin kau buatku penasaran. Haruskah ku berubah demi cinta agar mereka mau menerima ketidakbiasaan yang terjalin antara kita berdua. Haruskah ku memendam semua rasa? Haruskah ku memenjarakan asa? Hanya karena cinta kita tak seperti apa yang mereka mengerti. Mungkin berat tapi ku tahu apa yang kita jalani sulit mereka pahami. Namun ku yakin ada jalan untuk kita bersama, asalkan kita berani mencinta sepenuh hati, meski seakan aku dan kamu melawan dunia. Selamat pagi Pak Sutena. Selamat pagi Pak Tena. Pak Tina sepertinya audionya belum ini ya, belum masuk. Selamat pagi Pak Tena. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Tak perlihatkan wajahku dulu. Halo Pak Tina. Ah. Waduh, Wah, mantap. tak betulin dulu nih. Nah, Pakai pas batik. kira-kira simetris enggak nih? Ya, ini hari apa tuh? Hari Selasa. Selasa. Pak Tena, salam kenal. Yes. Saya Galuh, saya penyiar di Raisa Radio. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Tena sudah berkenan untuk berbagi. Terima kasih Mbak Galuh. Kenalkan nama saya Sutena, panggilan sayangnya Tena. Kok pakai sayang-sayang? Itu Panani itu apa tuh? Pak Tena ada Harus kendala gembira. sama Ya. ada kendala sama virtual background-nya. Ya, saya menggantinya. Coba dipandu sebelum di tampilan saya ini ada mode ya. Oke, jadi Mode. di menu di menu video itu kan ada tanda segitiga kecil yang menghadap ke bawah, Pak. Nanti diklik. Choose virtual background. Oke, Bapak. Terus saya ngambilnya di Yang di file yang dikirim Mbak Selin kemarin di-download dulu virtual background-nya. saya ngambilnya di plus ya, maksudnya add image-nya di, saya ngambilnya di, bentar, saya sudah sediakan di sini kok belum ada tambahan ya. Di my dokumen kah? Studio Effect. Saya harus tampilkan dulu ya ngambilnya ya. Iya Bapak, tapi kalau memang Bapak kesulitan tidak pakai background pun tidak apa-apa kok Pak. Bentar, saya mencoba. Oh ya, oke. Kalau kendala Pak Tena, mboten pakai background, Ya mboten Pak, buat apa-apa Bapak. Saya kemarin sudah ngumpulin kok itu di bentar.
Oh iya ya, harus saya masukkan dulu ke video filternya, selected-nya, dokumen general audio system. Menaruhnya di kelompok virtual background. Oh, ini. Oke, sementara tidak perlu, Nggih. Tidak apa-apa, Bapak. Kalau background ini yang dulu sudah ada, itu nggak muncul juga ini yang sudah ada di tampilan layar saya. Mungkin memang kamera laptop saya tidak kompromi juga ini. Sebagai contoh yang sudah ada di tampilan pilihan virtual background itu tak klik, muncul sebagian tuh itu. Kelihatan boten di panjenengan? Kelihatan, tapi setengah. Tapi setengah kan? Nggih. Nah, itu yang menjadi masalah berarti laptop saya. Oke, batal saja. Mungkin dengan background yang Tidak saya apa-apa, miliki Pak. ini aja. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Tena. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting wajah Bapak jelas terpampang nyata, begitu. Baik, bisa kita mulai, Pak Tena dan juga Mbak Nani. Iya, Mbak, silakan. Selamat pagi Sobat Sehat, jumpa lagi dalam Bincang-Bincang Santai Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kamu UGM ke rumah Healthy Radio. Semoga pagi hari ini Anda masih dalam keadaan sehat ya Sobat Sehat, dan kita masih berdampingan dengan pandemi COVID-19, tetapi ada kabar baik bahwa data menunjukkan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia tercatat semakin menurun nih. Ini merupakan kabar bahagia. Nah, akhir-akhir ini Sobat Sehat, di masa pandemi kita kerap kali kita mendengar istilah sampah infeksius. Nah, kira-kira apa sih sampah infeksius itu dan bagaimana ya cara mengelolanya? Pagi hari ini kita akan ulas bersama dengan narasumber kami, Bapak Martinus Sutena, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Manajemen, Master of Science. Beliau dari Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan FKKMK UGM, dan akan ditemani oleh Mbak Syafriani, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Public Health dari Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan FKKMK UGM. Dari Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa melalui radio Raisa di aplikasi, di streaming, atau Sobat Sehat yang berada di Zoom atau di website, silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Baik, kepada Mbak Nani kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Galuh sebelumnya sudah memperkenankan saya berpartner dengan Pak Tena untuk acara pagi hari ini. Jadi senang sekali bisa membersamai kegiatan Raisa pagi ini. Sebelum mulai mungkin saya mau sapa-sapa dulu Pak Tena ini. Sugeng Enjang Pak Tena. Sugeng Enjang, Mbak Nani, Mbak Galuh, sehat selalu, semangat selalu. Gembira selalu. Betul Pak Tena. Meskipun hari ini cuaca di tempat saya ini mendung, tapi hati kita tetap ceria ya Pak ya. Amin. Harus dong, wajib. Wajib ya. Wajib. Monggo Mbak Nani. Oke, jadi Sobat Raisa semuanya, saya perkenalkan Pak Tena ini. Beliau saat ini merupakan penasehat untuk HAKLI ya. HAKLI itu adalah Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi memang beliau ini sudah banyak melintang di dunia kesehatan lingkungan, terutama dalam hal ini masalah sampah gitu. Kemudian juga beliau ini adalah anggota aktif dari Persatuan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi DIY. Seperti itu. Jadi pagi ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol Pak Tena terkait dengan sampah infeksius ya. Siap. Siap. Mungkin gini Pak, kalau pertama mendengar kata sampah infeksius itu, bayangan kita itu kok menakutkan, kemudian juga mengerikan. Mungkin kita mulai dari ininya dulu ya, terminologinya dulu ya Pak ya. Infeksius itu apa sih sebenarnya Pak Tena?
kok sebutannya tuh sampah infeksius? Monggo Iya, Pak Tena. ya Mbak Nani, kalau sudah ada kata infeksi, jadi kata infeksi itu sebenarnya lebih familiar kalau kita mendengar orang yang berada di rumah sakit, sedang kena penyakit infeksi, sedang menderita sakit yang bisa ditengarai adanya 3A itu ya, kalau orang Jawa, abu abang anget, tetapi 5 sebetulnya, sampai kemudian bengkak dan bernanah. Nah, itu kalau lukanya yang infeksi, berarti ada kata-kata di situ ada bahan yang infeksius. Nah, kalau berdekatan dengan penyakit yang dikatakan infeksi, nah berarti di situ ada kegiatan pelayanan, misalnya membersihkan lukanya. Nah, berarti ada bahan atau sampah ya yang infeksius. Karena apa? Kalau sampah infeksius ya berarti ada ditumpangi atau memiliki kadar. Kalau kata mengandung itu saya sering kadang tidak setuju. Mengandung. Jadi memiliki kadar atau ditumpangi atau berisi bahan-bahan yang bisa menyebabkan infeksi atau mikroorganisme yang menyebabkan infeksi. Penyebab infeksi itu kan ada jamur, ada virus, ada bakteri, ada rickettsia. Nah, itu Mbak. Jadi kaitannya kalau infeksius berarti memiliki kadar berisi mikroorganisme atau bahan yang bisa menyebabkan infeksi. Berarti memiliki sifat infeksius. Karena sampah bisa digolongkan menurut jenisnya, sumbernya, sifatnya, dan seterusnya. Itu Mbak Anani. Oke, berarti memang sampah-sampah yang mengandung tadi bahan-bahan yang bersifat infeksi ya Pak, bisa menyebabkan penularan suatu penyakit gitu ya Pak. Yes. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, sampah infeksius di rumah tangga. Nah, biasanya kan yang kita dengar sampah infeksius itu paling adanya di puskesmas, di rumah sakit. Nah, ini kok di rumah tangga? Apakah betul Pak ada sampah infeksius di rumah tangga? Ya. Jadi kalau kembali kepada pengaturan yang ada, definisi ini sebetulnya berkembang dari pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan sampah yang memiliki sampah rumah tangga ya, yang memiliki kadar B3 atau memiliki kadar LB3. B3 itu bahan beracun berbahaya, atau lebih tepatnya kalau di akronim atau istilahnya peraturan itu limbah berbahaya beracun. Nah, LB-nya itu limbah berbahaya beracun. Jadi di rumah tangga itu ada beberapa sampah yang ditumpangi lagi atau memiliki atau berisi atau berdampingan dengan bahan berbahaya beracun tadi, atau malah justru menjadi limbah bahan berbahaya beracun. Jadi kelompok sampah di rumah tangga bisa dikatakan LB3. Di dalam LB3 itu salah satu sifatnya, karakternya, salah satunya itu infeksius. Karena limbah B3 atau bahan B3 itu sifatnya mudah meledak, beracun, kemudian infeksius, kemudian mudah korosif. Nah, salah satu dari jenis atau sifat bahan berbahaya beracun atau limbah berbahaya beracun ini kan infeksius, Mbak. Jadi kalau di rumah tangga ada sampah yang memiliki kadar infeksius bisa dikatakan juga LB3 atau limbah B3 atau sampah B3. Nah, di rumah tangga banyak toh Mbak kita temukan. Misalnya di rumah tangga itu ibu-ibu yang sering membantu anaknya membersihkan luka, mungkin kena duri, mungkin kena pisau. Nah, di sana ada kapas pembersih, berisi darah toh karena kemudian keluar darah dari lukanya. Nah, mungkin juga ada yang sudah bernanah, diusap pakai tisu, pakai
kapas, pakai kasa, disitulah timbul limbah infeksius. Kira-kira begitu. Belum lagi nanti di rumah tangga yang sekarang banyak kita temukan, itu misalnya bungkus obat, strip obat, kemudian pampers dewasa atau pampers anak-anak, bayi, itu kan termasuk kelompok itu. Itu Mbak Nani, nanti berkembang lagi. Berarti tidak perlu jauh-jauh ke puskesmas mau lihat jenisnya ya Pak. Sebenarnya di rumah kita sendiri bahkan sudah ada, cuma kita belum sadar kalau itu infeksius ya Pak ya. Nah, contohnya tadi kayak pampers, terus yang habis membuka gitu-gitu ya Pak. Kembali ke pemahaman, berarti tugasnya Mbak Nani itu mempromosi. Tugas kita bersama ayo. Pak. Ya, amin. Ya dong. Iya dong, Ayo. iya dong. Iya Pak. Kembali lagi di sampah infeksius tadi Pak. Berarti kalau di rumah tangga yang bisa kita identifikasi itu ada jenisnya itu pampers yang tadi Bapak sudah sebutkan. Terus ada juga pembersihan luka seperti itu. Termasuk obat-obat yang sudah kadaluarsa ya Pak. Itu bisa disebut sebagai sampah infeksius ya Pak. Betul sekali Mbak Nani. Bukan sampah infeksius, tapi limbah B3. Oh, B3. Saya ralat. Jadi kalau infeksius yang berisi, yang memiliki potensi menginfeksi saja. Kalau limbah B3, sisa obat atau obat kadaluarsa kan belum tentu menimbulkan infeksi. Kalau tadi misalnya kasa untuk mengusap nanah, nah itu infeksius Mbak. Ya, karena nanahnya mungkin dahak, mungkin juga tisu untuk menahan bersin, tisu menahan batuk, ya kan? Kita kan diajari nih selama pandemi ini, tutuplah mulut jika batuk dengan tisu, dengan lengan panjang dari baju kita. Berarti baju kita infeksius ya Mbak? Buang aja Mbak. Waduh. Bajunya masih baru padahal. Mbak kalau senyum-senyum. Baju saya baru nanti eman-eman. Nah, nanti terus muncul bagaimana Pak? Bajunya Mbak Tena kena bersin, didesinfeksi. Yuk, terus. Oke, berarti sekarang kita masuk ini ya Pak. Pertanyaannya selanjutnya itu adalah, kalau misalnya kita di rumah itu ternyata ada sampah infeksius, ada sampah B3, pengelolaannya pripun Pak? Gimana Pak cara mengolahnya? Ada pengaturan kita selama pandemi ini, muncul berbagai surat edaran ya Mbak, pedoman, petunjuk teknis. Waduh, saya nggak bisa menyebut. Ini Yun Sewu, adanya pandemi itu kita diuntungkan loh, maaf, dari sisi positifnya ya. Kita terus semua orang, semua lembaga, semua stakeholder, semua yang bertanggung jawab, bahkan menyusun pedoman-pedoman yang harusnya komprehensif ya, artinya kan kolaborasi, keterpaduan, kebersamaan. Jadi banyak banget, bahkan sudah di-share di medsos, masyarakat sudah bisa mempelajarinya, mengaplikasikannya, melaksanakannya, di setiap rumah tangga pun tentu mampu dan bisa, gampang kok itu. Sebagai contoh, kita diwajibkan setiap orang di rumah pada saat kita kumpul dengan keluarga, dengan adanya pertemuan terbatas, misalnya kita menggunakan masker. Masker kita itu kan bisa masker sejenis masker bedah. Kenapa saya menyebut sejenis masker bedah? Ya karena kalau masker bedah ya khusus diproduksi untuk bedah, tindakan bedah atau pelayanan bedah, memiliki spesifikasi tertentu yang tentunya standar. Kalau yang beredar, yang dijual di tepi jalan, ya mirip-mirip kan, sebutannya menjadi mirip masker bedah. Kan kita pakai maksimal 4 jam. Setelah kita pakai, ya kan nggak boleh dibuang, karena di situ jelas dari napas kita, batuk kita, bicara kita pada saat seperti ini tertahan di lapisan bagian dalam masker yang kita pakai. Makanya setelah 4 jam, kita lepas dari talinya, kita lipat, yang bagian dalam tentunya jangan sampai kita sentuh, kemudian bisa kita lakukan pengendalian angka kumannya di dalam permukaan ini. 1,
direndam. Kalau berada di rumah, direndam pakai air sabun, larutan air sabun atau larutan baby clean atau pemutih pakaian, atau desinfektan yang gampang dicari ya, alkohol 70%, beli di apotek kan banyak. Kita rendam, minimal kalau studi-studi adik-adik kita itu, teman-teman kita yang melaksanakan pendesinfeksian baik peralatan, linen, itu 30 menit. Jadi dengan harapan setelah direndam masker kita itu 30 menit, angka kumannya sudah turun atau berkurang 99,9%, tapi tidak pernah nol. Karena kalau nol, steril namanya. Bisa dijemur di matahari, ya 30 menit lah dijemur masker kita. Pak, bisa dipakai lagi nggak? Pertanyaannya. Tidak, jadi sekali pakai. Nah, kalau sudah 30 menit dijemur, ya tentunya dikelola kemudian masuk ke limbah infeksius atau limbah B3 atau limbah medis. Ketentuannya kan diwadahi warna plastik warna kuning. Nah, di rumah tangga ini kemudian satu keluarga menggunakan masker, ya kumpulkan. Kemudian bagaimana caranya? Diserahkan dong, konsep kewilayahannya kan muncul peraturannya, diserahkan ke TPS tingkat pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu siapa? Ya RT RW naik sampai kelurahan kecamatan. Ada peraturan Permendagrinya, setiap kecamatan wajib memiliki TPS. Nah, kecamatan bekerja sama dengan Puskesmas karena di sana ada koleksi atau pengelompokan atau pengumpulan limbah B3, salah satunya limbah infeksius atau limbah medis di pelayanan Puskesmas tadi. Oh, kalau begitu setiap rumah tangga, setiap RT bisa dong diserahkan ke Puskesmas. Mestinya bisa. Karena rumah tangga, RT, RW, kelurahan, kecamatan itu kan di bawah pengelolaan Puskesmas. Namanya upaya kesehatan masyarakat, UKM. Menjadi kutub tugas dari Puskesmas. Itu Mbak Yani, nanti dilanjut lagi. Gimana ini yang perlu ditanyakan lagi? Oke, berarti harus ada ini ya Pak, harus ada alur atau Ya. juga harus ada koordinasi yang baik ya antara Betul. masyarakat, terus pemerintah setempat RT RW, termasuk juga dalam hal ini Puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah. Jadi Yes. nggak bisa sendiri ya Pak, misalnya saya punya sampah masker medis nih yang infeksius, terus saya datang ke Puskesmas ngasih kepala Puskesmas atau ngasih dokternya, ini Pak saya mau setor sampah. Jadi nggak bisa lompat gitu ya Pak, harus berjenjang tingkatannya ya Pak ya. Ya, betul Mbak Nani. Belum, mestinya sudah sampai ke sana, tapi kita sementara walau diterima, wow, semua kakak setor ke Puskesmas nanti bisa berkilo-kilo. Iya, Puskesmasnya nanti malah penuh timbunan sampah Mas. Padahal aturannya kan kita tidak boleh membakar sampah, tidak boleh kemudian yang sudah kita disinfeksi tadi terus kita bakar di permukaan tanah di pekarangan kita, kan tidak boleh. Nah, bagaimana aturannya kan diserahkan kepada TPS yang legal ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat gitu. Oke, kalau tadi Pak Tena menyarankan sampah masker medisnya itu atau masker sejenis masker medisnya itu setelah dipakai nggak boleh langsung dibuang, tapi didesinfeksi dulu ya Pak. Ya. Mungkin saya mau tanya pertanyaan simpel aja dulu Pak. Desinfeksi itu maksudnya apa sih Pak? Oke, sip banget. Dis itu artinya tidak ada infeksi, ya berarti tidak ada infeksi. Artinya kalau didesinfeksi itu ditiadakan potensi infeksinya. Nah, jadi kalau saya merendam masker yang saya pakai tadi, kita desinfeksi dengan larutan desinfektan selama 30 menit tadi minimal, berarti kita meniadakan potensi infeksi yang ada di masker yang selesai kita pakai tadi. Berarti masker yang sudah direndam menggunakan larutan desinfektan minimal 30 menit tadi sudah tidak berpotensi menginfeksi. Iya, secara teori begitu. Secara bukti laboratorium, iya begitu.
Nah, tapi aturannya kan tidak boleh dipakai lagi, tidak boleh di daur ulang kan gitu toh. Nah, kita mau ikuti aturan atau kita mau inovasi sendiri. Misalnya kita rajang, kita potong-potong, kemudian kita campur dengan semen misalnya, terus kita bikin cornblok, kita bikin batako, kita campur dengan limbah yang sudah tidak berpotensi infeksius ini, kira-kira boleh nggak? Saya balik bertanya. Nah itu saya tanyai, jangan tanya Pak. Aduh. Ya, pemikiran Ya, ini. Nanti mungkin teman-teman peserta ada yang punya ide, pendapat, silahkan. ya, jadi ini jadi salah satu sebenarnya salah satu peluang juga untuk berinovasi ya Pak ya. Iya. Apa namanya di tengah pandemi, kemudian banyak kita lihat masalah-masalah kesehatan lingkungan, salah satunya penumpukan sampah medis tadi, sampah infeksius seperti masker itu juga jadi salah satu peluang juga tantangan untuk gimana caranya dikelola atau dibuat inovasi. Ya. Kalau yang terbaru saya menemukan ada satu inovasi tapi ini dari luar Indonesia sih Pak. Jadi mereka itu ada satu perusahaan khusus dia mengelola sampah masker medis itu jadi ini Pak, jadi bahan untuk membuat furniture. Jadi dia buat sofa. Nah, itu isiannya dari masker medis. Jadi dia tapi ini ranahnya industri Pak, bukan individu atau rumahan. Jadi sudah ada salah satu yang memulai, contoh-contohnya misalnya dia buat tadi furnitur, ada juga yang ini Pak. Jadi masker medis itu tali yang dikaitkan di telinga atau di kepala itu dibuat jadi ikat rambut. Nah, itu ada juga. Jadi dipilah-pilah masker medis itu kan ada beberapa bagian gitu Pak ya. Ada kawatnya, ada talinya, ada layernya. Nah, itu dia spesifik mengubah tali maskernya jadi ikat rambut. Jadi ada inovasi di situ ya Pak. Iya, kalau saya misalnya rumahan, tapi boleh enggak yang memang belum diatur? Ayo kita atur, kalau perlu kita berikan kemungkinan payung hukum, karena secara tadi potensi infeksi kan sudah tidak ada potensi infeksi. Kalau misalnya bekas masker yang sudah kita desinfeksi ini kita potong-potong lembut, kita jadikan isi dari gantungan kunci, atau mungkin bantal kecil untuk duduk di ruang tamu itu, kita bikin isian kain perca untuk bikin keset, kan bisa diisi toh, kayak sosis itu loh, kainnya dibikin panjang terus diisi dari potongan-potongan masker yang sudah kita disinfeksi ini, kan jadi keset juga atau jadi kain pel juga. Kenapa itu tidak dilakukan? Banyak peluang inovasi. Iya, banyak peluang. Jadi selama ini di Indonesia juga sudah ada loh Mbak, hasil penelitian teman-teman mahasiswa di UII, Fakultas Teknik Kimia. Itu masker sejenis masker bedah ini yang sudah didesinfeksi itu dipirolisis, diambil, dibakar, diuapkan, tapi tentunya sesuai standar emisi ya. Terus dicairkan lagi menjadi bio oil. Ternyata masker itu memiliki potensi energi yang menjadi minyak untuk menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan. Tapi ini skalanya tentunya skala laboratorium, dan kalau itu besar bisa dibuat menjadi skala industri. Nah, nanti tunggu kira-kira sampai ke sana atau tidak. Tapi selama menunggu, masker sudah berceceran di mana-mana ya. Nah itu Pak. Kalau keluar rumah jalan-jalan di pinggir jalan aja udah ketemu masker. Iya. Saya pernah jalan pagi itu di sekitar rumah. Jadi itu 5 kilo saya itu sudah bisa jadi di pinggir jalan itu berceceran sekitar 20 sampai 30 sampah masker, Pak. Betul. Terus padahal itu jaraknya 5 kilo, sudah tercecer sekitar 20-30. Jadi memang penggunaan maskernya ini banyak, tapi sayangnya belum diimbangi dengan perilaku mengelola sampahnya yang kurang yang kurang tepat seperti itu.
Oke Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Oh iya, siap. Jadi pertanyaan, oke, yang pertama ada dari Selina. Pak Sutena izin bertanya, apabila masker dibakar boleh tidak Pak? Jika diizinkan, bagaimana dengan lingkungan sekitar? Kalau misalnya tadi sampah maskernya dibakar, itu asap dari pembakarannya bagaimana Pak? Apakah berpotensi berbahaya atau tidak? Kemudian, kalau misalnya TPS di lingkungan rumah kita tidak jalan, jadinya gimana Pak sampahnya? Kita kelola sendiri atau gimana itu Pak? Pertanyaan bagus ya. Dua pertanyaan yang menggelitik tadi. Artinya Iya. benar. Jadi aturan bakunya kita membakar sampah di pekarangan kita tidak boleh. Tetapi sampah tetap boleh dibakar menggunakan tungku yang namanya incinerator. Incinerator ini tentunya memenuhi standar minimal ada 2 chamber. 2 chamber itu dua ruang bakar. Ruang bakar pertama untuk membakar sampah utamanya. Nah, ada asap, ruang kedua lah digunakan untuk membakar asapnya. Jadi di cerobong asap nanti, insinerator yang standar internasional itu tidak muncul asap, tidak muncul partikel, tidak muncul panas. Nah, ya besok sendiri kalau teknologi yang seperti ini kira-kira harganya berapa per unit? Mendekati 1 M. Nah, jadi kalau kita mau minta tolong dibakarkan, datanglah ke insinerator yang memiliki izin, yang standarnya seperti itu. Mahal Pak. Ya kalau kita kemudian rame-rame misalnya satu kecamatan mungkin per kilo menjadi tarif tertentu. Ada sekarang yang beredar kan diangkut oleh perusahaan pemusnah yang diberi izin. Nah, jadi tidak boleh membakar, tapi pemerintah memberi solusi. Serahkanlah kepada perusahaan yang diberi izin oleh pemerintah, perusahaan itu memiliki incinerator per kilonya, jika tidak keliru, per kilo loh ya tarifnya, itu antara 20 sampai 30.000 per kilo. Nah, kalau rumah tangga kan belum tentu sehari mendapatkan sekian. Sayangnya lagi aturannya tidak boleh dikumpulkan di rumah, maksimal hanya 2 kali 24 jam boleh berada di rumah kita. Berarti hari ketiga harus hilang dari rumah kita. Maksudnya diserahkan kepada perusahaan ini. Yang kedua, tadi nggak boleh ya. Pertanyaan keduanya, Pak, kalau dibakar, ya jelas kalau dibakar nggak boleh, ya berarti tidak ada emisi di rumah kita. Ya, memang benar. Kalau dibakar mesti ada emisi yang harus kita kendalikan. Makanya tadi ada insinerator yang standar. Karena insinerator di situ juga dilengkapi dengan lubang di cerobong asapnya, dan kita harus manjat kira-kira 1 meter dari ujung atapnya, ujung topinya, kita ambil sampel. Nah itu rutin, tiap bulan harus ada data yang memiliki insinerator itu, kadar N2-nya berapa, kadar asamnya yang keluar berapa, panasnya berapa yang ditebarkan ke lingkungan, partikelnya berapa per ppm-nya, itu dikendalikan semua, Mbak. Itu kira-kira. Membakar sampah tidak boleh, boleh dibakar oleh insinerator yang dimiliki oleh perusahaan yang diberi izin. Gitu kira-kira. Pertanyaan yang ketiga tadi Pak, kalau misalnya TPS di lingkungan rumah kita tidak jalan, nah itu gimana Pak? Mengundang puskesmas. Kalau TPS nggak jalan atau nggak ada? Ya kalau saya ya komplain, kemudian minta tolong. Karena pemerintah daerah sudah diamanatkan untuk mengelola itu. Pemerintah daerah itu siapa? Kelurahan, desa. Naik lagi ke kecamatan. Kecamatan tentunya kemudian akan minta tolong ke puskesmas yang membawakan kelurahan itu. Nah, puskesmas kemudian bergerak. Tadi kan ada tugas UKM. Memberi solusi dong mestinya bersama, pembinaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Dinas Kebersihan mestinya bergandeng tangan bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, mengelola, menyelesaikan masalah di tingkat rumah tangga, tingkat RT, RW, terkait dengan sampah, terutama di masa pandemi ini ya, sampah infeksius tadi. Gitu Mbak Nani.
saya sebagai warga masyarakat, saya punya sampah, ini terus saya harus bagaimana? Berbuat apa? Dibakar salah, dikumpulkan tidak ada yang kami serahi. Bingung ya? Iya, bingung. Jadi memang ini ya Pak, tetap harus tanda kutip kritis ya sebagai masyarakat juga. Misalkan tidak ada fasilitas di situ yang seharusnya disediakan, perlu komplain ya Pak ya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam ya, hal ini. bahasa apa ya? Bahasa kasarnya ya komplain, tapi bahasa enaknya ya kita konsultasilah, minta nasihat, minta petunjuk, minta arahan, gitu ya kira-kira ya. Ya. Sambil membawa limbah tadi. Ya. Iya, baik. Menarik sekali Pak Tena obrolan kita pagi ini. Mungkin ini kita jeda dulu ya Pak, biar suasananya makin santai, moodnya makin bagus. Kita dengar dulu lagu yang akan diputar oleh Mbak Galuh. Iya, betul sekali. Silakan Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Nani, teman-teman sangat Pak Tena, mohon izin. Asik sekali pagi hari ini untuk membangun mood suasana biar jadi semakin semangat dan semakin happy. Saya akan putarkan satu lagu, kita sejenak dari Krisya dengan lilin-lilin kecil untuk Anda.
masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat, masih dalam bincang-bincang santai bertajuk mengenal sampah infeksius rumah tangga. Bagaimana cara mengelolanya? Nah, baik Sobat Sehat, itu tadi satu lagu ya, memang sang maestro Chrisye ini luar biasa sekali, masih bisa kita nikmati karyanya sampai saat ini. Semoga lagu itu bisa menambah semangat di pagi hari ini. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Nani. Monggo Mbak Nani. Iya, terima kasih Mbak Galuh. Duh, lagunya mood booster banget ya Mbak Galuh Iya, ya. Ini kita bikin jadi saya tambah terenyuh. happy. Iya. Oke, Pak Tena, ini udah ada beberapa pertanyaan lagi Pak yang masuk ke Oke, kita. siap. Jadi pertanyaan yang pertama ini dari Mbak atau Bu Ratih ya. Selamat pagi Pak Tena, saya Ratih, pendengar setia Raisa Radio. Saya mau bertanya Pak, saya punya anak kecil umur 2 tahun yang menggunakan popok. Saya sering membuangnya ke tempat sampah biasa tanpa saya kasih perlakuan apapun. Nah, kira-kira sampah popok itu supaya tidak mencemari lingkungan atau menginfeksi orang-orang, bagaimana ya Pak caranya? Terima kasih. Mungkin itu dulu Pak, sebelum kita Iya, lanjut makasih Bu lagi. Rate. Selamat pagi. Wah, kalau nama Bu Rate itu di Sarjito banyak loh. Saya kenalnya ada 3. Jangan-jangan nih temanku di Jangan-jangan Sarjito. salah satu kenalan Pak Tena. Iya, Iya. iya pagi ini tepat lagunya dengan lilin kecil, lilin itu kan terang ya. Jadi artinya mudah-mudahan apa yang kita sharekan, pengalaman dan beberapa aturan ini bisa menjadikan terang atau menjadikan paham bagi ibu-ibu terutama. Benar, karena kebanyakan pengelolaan sampah itu di tangan ibu-ibu. Mana ini ibu-ibu dah? Betul. Kalau ibu-ibu belum? Calon ibu Pak. Calon ibu. Iya, Bu Rate, jadi seyogianya sebaiknya direndam dulu Bu, tadi aturannya kita rendam dulu biar aman. Di apa yang keluar dari, maaf ya, bayi atau anak-anak, mungkin kencing atau berak, ya kita rendam aja, kita masukkan ke dalam ember yang mungkin sudah embernya nggak dipakai gitu. Nanti setelah 30 menit, direndam pakai air sabun aja lah kalau tidak ada baik clean, syukur ada gitu. 30 menit, sudah. Ibu mau peres, ibu mau tiris, ibu mau kemudian pucek, nggak masalah. Jadi ibu aman, karena di situ sudah, tapi ingat loh ya, kalau ngucek pakai larutan Baiklin ya seyogianya itu pakai handscoon atau sarung tangan. Kadang ada beberapa jenis kulit ibu-ibu yang juga alergi, karena kalau Baiklin ada kapuritnya, ada klornya, menyebabkan gatal. Ya, kalau sabun kan banyak sekarang sabun cair yang sudah soft di tangan atau lembut di tangan. Pakai larutan sabun aja, 30 menit minimal. Nah, setelah itu diperas, masukkan ke sampah biasa. Boleh. Jadi sudah aman tuh Bu, tadi sudah 30 menit, artinya angka kuman, angka mikroorganismenya yang ada di permukaan pampers ini, popok ini, akan turun, berkurang menjadi 99% sudah berkurangi angka kumannya atau bakterinya atau mikroorganismenya. Nah, saya jadi ingat waktu saya masih punya adik kecil gitu, waktu itu diajari ibu, kalau misalnya adik saya berak di popoknya bukan model sekarang loh ya, sekarang pampers popok itu kalau dulu kain lurik itu dipotong-potong gitu. Nah, kan tebel lah. Untuk lambar, kalau adik saya kencing, di bawahnya ada perlak, jadi nggak mungkin membasahi kasur. Nah, kalau sudah basah, terus kita rendam pakai air sabun. Waktu itu ya sabunnya masih serbuk, belum ada sabun cair. Bahkan sebelumnya juga masih sabun batangan. Ya apa-apa, kita rendam pakai sabun batangan. Ya, waktu itu belum tahu berapa menit minimalnya, tetapi kalau rendam pagi, kita cuci siang kan lebih dari 30 menit. Itu pengamanannya, itu pengelolaan dan menangani bukan sampah ya tadi ya, karena popok bisa digunakan lagi kalau yang kain lurik, kalau pampers nggak bisa digunakan lagi. Kalau pampers tentu tidak Pak. Iya, masukkan ke sampah umum. Berarti memang ada perlakuan dulu ya Pak sebelum itu dibuang, jadi harus didesinfeksi atau direndam dulu dengan deterjen atau mungkin
by clean ya, larutan pembersih seperti itu minimal 30 menit, baru kemudian bisa dimasukkan dalam wadah tertentu untuk nanti bersama-sama dikelola dengan sampah domestik yang biasa, sampah rumah tangga biasa. Ya. Oke. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, Pak Tena. Jadi ini ada lagi nih pertanyaan dari Sobat Raisa. Pak Tena, apa kabar, Pak? Seru sekali bincang pagi hari ini. Perkenalkan, Pak, saya Surya, mau izin bertanya, bagaimana cara mengatasi sampah medis yang biasa digunakan untuk orang-orang yang setiap hari melakukan tes gula darah? Nah, ini, Pak. Kebetulan saya setiap hari harus memeriksa gula darah saya dan ada bekas darah dari alkohol swab-nya. Jadi bagaimana mengatasi sampah-sampah tersebut, Pak? Terima kasih. Senang sekali saya. Bagus ini inovasi dan pengertian-pengertian yang di rumah seperti ini memang harus kita beri informasi, Mbak Nani. Betul, acara hari ini mudah-mudahan sangat-sangat bermanfaat. Betul, Mas Surya. Mas Surya atau Mbak Surya ini? Surya itu bisa cewek, bisa cowok. Oh iya, ini enggak menyebutkan sih Pak Ya. Surya. Mas atau Mbak Surya, bahwa kita peduli sampah sangat bagus, Mas Surya atau Mbak Surya. Sip. Prinsip setelah panjenengan pakai untuk tes atau untuk swab atau untuk menyerap atau untuk menempel, segera panjenengan masukkan ke dalam rendaman air sabun tadi. Misalnya kita siapkan di ember atau di panci, kan kecil-kecil ya. Misalnya pakai mangkok pun, silakan asal di situ jelas ada clean atau alkohol atau larutan sabun deterjen, masukkan, diamkan kira-kira 30 menit tadi, baru kemudian aman. Itu karena ada darah tadi, Mbak Nani. Ya, itu kan dikhawatirkan kalau di dalam tubuh kita mungkin ada ikut di dalam darah ada infeksi kan sudah terbunuh di situ atau terbasmi di situ. Itu karena protein atau yang ada di dalam darah itu kita tahu kadarnya ada protein, ada lemak kan bisa luruh, bisa lisis, bisa cair, bisa pecah dengan larutan sabun. Prinsip kan itu. Kita ingat lagi kalau virus corona itu kan proteinnya. Kalau kita rendam pakai air sabun kan pecah proteinnya. Jadi tidak punya daya lagi untuk membelah diri. Sama di dalam darah kita kalau untuk tes gula darah kita akan pecah dan kemudian tidak memiliki potensi untuk menginfeksi. Kalau ada infeksinya. Kira-kira begitu, Mbak Nani. Jadi kuncinya desinfeksinya ya, Pak? Iya. Itu kunci untuk merusak virusnya tadi agar tidak menyebabkan penularan. Bukan kira-kira ya, tapi memang perlakuannya begitu harusnya. Oke. Iya, menarik sekali Pak. Bincang-bincang hari ini. Saya juga kepikirannya gini Pak, kalau misalnya yang tadi kan ada juga obat-obat kadaluarsa itu Pak. Nah itu kebanyakan juga ada yang memperlakukannya itu seperti sampah plastik biasa. Jadi ada yang dibuang ke lingkungan, ada juga yang bahkan ditimbun. Nah kira-kira kalau obat-obat kadaluarsa itu ditimbun itu Pak, apakah aman? Dalam tanda petik tidak merusak lingkungan atau memang ada perlakuan khusus untuk obat-obat yang sudah kadaluarsa tadi? Kembali lagi kalau kita akan menyebut obat kan jenisnya, preparatnya, isinya kan banyak banget ya Mbak Nani. Kalau kelompoknya itu antibiotik, saya kira memang perlu dikelola dengan baik karena antibiotik kan kita tahu sendiri mirip dengan mikroorganisme yang kita gunakan untuk melawan virus di dalam tubuh. Tapi kalau yang bentuknya misalnya multivitamin, bahkan orang juga salah multivitamin dari herbal ya kita sebut obat. Padahal sementara obat kan ada kriteria tersendiri. Nah, kalau kita sudah mengenali ini obat apa toh, tentunya akan kita kemudian cara mengelolanya pun berbeda. Contohnya kalau itu ternyata kadaluarsa terdiri dari multivitamin, kompleks misalnya, ada di situ vitamin E-nya misalnya. Nah, kenapa kita tidak gunakan lagi misalnya digerus, kemudian kita pakai untuk campuran makan ayam, makan ternak? Kenapa tidak? Nah, kemudian stripnya
kulitnya kita kumpulkan, kan itu jenis plastik. Nah, kita tahu jenis plastik ada jenis beberapa, tapi yang pokok yang kelompok 7 kelompok saja. Nah, berarti kita kumpulkan menjadi sampah plastik, kita kumpulkan untuk 3R, mungkin didaur ulang, kelompok. Memang harus ada perlakuan milah dan milihnya, kemudian kita tidak begitu saja ditimbun, bergantung. Nah, nanti yang berupa limbah atau sampah obat yang kita sebut antibiotik, kita ikutkan yang kita kumpulkan limbah medisnya tadi, limbah infeksiusnya. Sementara yang obat-obatan herbal, obat-obatan kayak misalnya kopi kadaluarsa misalnya, mie kadaluarsa, mie itu bukan obat ya, multivitamin, vitamin E misalnya, natural E misalnya, kan tidak infeksius. Kita kumpulkan aja, kita jadikan satu, kita misalnya campur dengan makanan ayam, bekatul dan jagung, kan ayamnya jadi gemuk-gemuk. Mungkin tidak hanya ayam ya, misalnya piaraan apa, kambing, sapi. Saya inovasinya terus, kalau begitu makanan ternak yang bentuk pelet itu bisa di-story, bisa ditambahi, bisa diberi tadi obat-obat multivitamin herbal yang orang atau di rumah tangga banyak ditemukan. Ya. Sudah bosan minum, sudah nggak mau minum, sudah kadaluarsanya seminggu yang lalu, kan masih untuk ternak boleh. Oke, itu Mbak Nani. Oke. Berarti ada perlakuan juga ya Pak, perlakuan Ya. khusus untuk yang obat medis. Nah, terus ini Pak, yang paling simpel mungkin Pak, kalau misalnya di rumah itu, misalnya cukur rambut sendiri atau potong rambut sendiri. Nah, itu kan ada rambut yang bekas dipotong itu gimana Pak perlakuannya? Boleh nggak dibuang di pekarangan rumah? Wah, berkembang nih. Yang pernik-pernik di salon, di rumah, bahkan potongan kuku, ya kan? Ya. Terus misalnya kita membersihkan telinga, nah, kan ada sisa-sisa kotoran yang, nah, semuanya kalau menurut kami itu limbah B3, limbah infeksius di tingkat rumah tangga. Kalau menurut saya aturan mainnya ya kemudian didesinfeksi tadi. Jadi sebelum dibuang, tanda petik dibuang, nanti dibahas lagi dibuangnya kemana, karena tidak bisa dijelaskan kalau dibuang itu kemudian ditimbun di pekarangan, itu kan jelas tidak dibolehkan oleh peraturan yang berlaku. Jadi kalau kami melihatnya aturan mainnya dari salon itu potongan rambut atau tukang cukur potongan rambut, bahkan berkembang Mbak, nanti kalau bong supet itu terus dikemanakan itu. Kalau di Jogja di Bogem itu, di Kalasan itu misalnya, terus dikemanakan itu? Kan organ tubuh. Ya, berarti kalau rambut ya kemungkinan ada jamurnya, bakterinya dan sebagainya. Kuku juga demikian ada kotorannya. Kotoran telinga juga ada. Nah, itu sebetulnya kan limbah infeksius dari tubuh kita. Ya kita kumpulkan. Nah, sebelum kita kalau itu mau dimasukkan ke dalam limbah domestik, limbah umum ya didesinfeksi, baru dicampur ke limbah domestik lainnya. Itu. Tapi kalau mau itu disebut limbah medis, kemudian harus dikelola sesuai peraturan terkini, ya dikumpulkan sesuai tadi maksimal 2 hari ada di rumah, didesinfeksi, baru kemudian diserahkan ke pihak yang diberi izin untuk mengangkut, mengolah, memusnahkannya. Nah, nanti ditimbunnya itu perusahaan yang diberi izin diperlakukan untuk sanitary landfill namanya. Jadi menutup cekungan dari bagian tebing atau lembah, tapi diawasi oleh kementerian terkait. Itu yang dibolehkan. Itu izinnya namanya ditimbun menggunakan metode sanitary landfill. Nah, kalau kita kan nggak bisa. Nah, sebetulnya ya sudah dilakukan tuh oleh para anggota masyarakat atau warga masyarakat mengikuti pola sanitary landfill, tetapi kan tidak menyelesaikan masalah. Suatu saat
rambut ini kemudian mau dibuat fondasi kan muncul lagi, wow ini rambut yang kemarin karena tidak musnah. Kalau kuku atau kotoran telinga mungkin ya musnah ya. Tapi prinsip kita tadi didesinfeksi dulu dan semuanya aman. Gimana nih? Oke. Berarti memang kuncinya lagi-lagi adalah desinfeksi ya Pak, untuk membunuh mikroorganisme penyebab penularan penyakit tadi sebelum kemudian diperlakukan lebih lanjut. Nah, mungkin Pak kalau saya membayangkan itu akan sangat bagus kalau setiap rumah itu misalnya sudah bisa minimal saja memilah sampah dulu ya Pak. Jadi digolong-golongkan gitu. Jadi sampah itu tidak dicampur jadi satu tapi dipilah-pilah. Ada kriterianya tertentu gitu ya. Supaya memudahkan petugasnya ya Pak mengenali ini sampah yang infeksius, ini yang sampah biasa. Jadi lebih aman juga untuk petugas sampahnya nanti kalau ngangkut seperti itu. Mungkin Pak Tena ini Pak, saya mau tahu juga ini bocoran kira-kira ada inovasi-inovasi yang tertentu nggak Pak di masa pandemi ini, terutama yang untuk bank sampah tadi ya Pak, untuk tanda petik solusi untuk pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Nah, kira-kira kalau Pak Tena mungkin kita bisa cerita dulu ya Pak, ini ya Pak program pengelolaan sampah yang sedang kita kembangkan untuk mengatasi tadi ada pertanyaan dari Mbak Selin, katanya kalau TPS-nya di tempatnya tidak berfungsi, itu gimana? Nah, ini mungkin jadi salah satu tawaran alternatif juga yang bank sampah. Mungkin Pak Tena kita bisa cerita yang program yang di Gunung Kidul yang saat ini sedang kita kembangkan. Ya, jadi awal mulanya kita sebut sebagai pilot project ya Mbak Nani ya, sebagai terobosan baru karena mengikuti aturan yang ada bahwa limbah infeksius di tingkat rumah tangga itu sudah ada, harus dikelola. Jadi dasar pemikirannya limbah infeksius tingkat rumah tangga ada, timbul, berceceran di mana-mana. Pemikiran kedua harus dikelola, harus dipahamkan penimbulnya warga masyarakat yang menggunakan masker dan sebagainya. Kemudian setelah itu bagaimana caranya? Ya, kita ajari cara mendesinfeksi, kita ajari cara kemudian mengemas, membungkus, menali, dan seterusnya apa yang kita lakukan seperti yang kemarin di Dusun Ngrombo 1, Kelurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, kita sudah memulai Mbak Nani. Jadi di sana ibu-ibu PKK, kembali lagi ibu-ibu yang kita gerakkan, karena ibu-ibu yang mengajari di setiap rumah itu, baik suami atau anak-anaknya kan, untuk menggunakan masker, untuk kemudian merawat dan memelihara masker bekasnya, itu ibu-ibu. Makanya kita rangkul ibu-ibu PKK-nya. Nah, berbarengan untuk biaya tadi, karena kalau kita titipkan di puskesmas, harus membayar, karena yang punya kerjasama dengan pihak perusahaan yang mengolah dan memusnahkan sampah kan perusahaan. Berarti kita kalau mengirim sampah harus membayar. Nah, karena kita di rumah tangga punya sampah yang harus kita serahkan, harus membayar, ya kita topang tentunya dengan pendapatan dari sampah juga yang ada di rumah tangga. Makanya berbarengan dengan pengelolaan limbah infeksius rumah tangga ini, kita kembangkan di Ngrombo itu pengelolaan bank sampahnya, manajemen bank sampahnya. Jadi sampah dari rumah tangga yang bukan infeksius, kita kumpulkan oleh ibu-ibu PKK, kita sortir, kita pisahkan yang limbah sampah plastik, sampah kardus, sampah kertas, kemudian kita pertimbangkan. Artinya pertimbangan itu ditimbang, dijual. Dijual artinya dapat rupiah, itu ya dipertimbangkan. Apa itu? Saya tadi sempat mikir pertimbangkan, oke. Ya, Ternyata ditimbang. Nah, sudah ada pihak-pihak yang siap mengambil. Jadi nanti satu call pickup itu terdiri kardusnya berapa kilo, kertasnya berapa kilo, logamnya berapa kilogram, plastiknya berapa kilogram. Nah, tinggal nota, kita dapat uang.
Tapi apa yang kita lakukan di Ngerombo 1, dusun Ngerombo 1 itu kalau bisa jangan diberikan uang lah. Uang itu fleksibel kok. Begitu diterima kabur. Habis hari itu. Tapi kemudian kalau kita kembangkan dengan bank sampah itu ya namanya bank menabung. Menabung kerjasama dengan bank atau kerjasama dengan Pegadaian atau berupa poin. Poin nanti kerjasama lagi dengan ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK menyediakan sembako. Jadi poin dari rekening bank sampah bisa ditukar dengan sembako. Yang menyediakan sembako siapa? Ya ibu-ibu PKK lagi. Dia ngambil promo-promo gula, beras, kebutuhan sehari-hari, dan nanti dijual ya badi atau untung Rp500, Rp1.000, kan terkumpul makin banyak. Itulah konsep bank sampah. Artinya sampah menjadikan berkah, sampah menjadikan rupiah. Itu Mbak Nani konsepnya. Oke, berarti tadi sampah dari sampah menjadi rupiah. Di situ ada perlakuannya secara kelompok melalui bank sampah, terus termasuk di sini juga sampah medis atau sampah infeksiusnya itu juga ikut dikumpulkan di bank sampahnya ya Pak, sebelum kemudian dilanjut kerjasama dengan puskesmas untuk pemusnahannya, seperti itu. Oke, Pak Tena, ini ada 2 pertanyaan lagi yang masuk Pak. Ya. Ya, yang pertama dari Jusniar. Bu Jusniar, Pak Tena, kalau masker sekali pakai sudah direndam dengan alkohol atau air sabun, apakah tetap harus dijemur juga? Tidak bolehkah langsung dibuang? Kemudian pertanyaan yang kedua ada dari Mbak Nadira. Izin bertanya, bagaimana cara pendekatan ke masyarakat agar mau berpartisipasi dengan kegiatan pengelolaan sampah di bank sampah? Oke, monggo Pak Tena, sudah ada. Pertanyaan yang pertama dari Mbak siapa ya? Bu Jusniar. Oh, Bu Yusniar. Yusniar, jadi tidak boleh kan membuang sampah tanda petik. Kata membuang ini kadang kita keliru persepsi loh. Membuangnya itu kemana gitu. Membuang ke parit, membuang ke halaman, membuang ke lubang tanah di sisi rumah kita. Nah, karena kita berbicara sampah, kalau membuang sampah itu konotasinya negatif. Tapi lebih baik, lebih tepatnya kalau kita kemudian setelah didesinfeksi, tidak perlu di sinar matahari, tapi diperas. Karena apa? Nanti kalau kita timbang, kalau tidak diperas, kan berat. Kita menyerahkannya ke pihak ketiga kan berdasar berat. Berdasar berat artinya kalau tidak ditiris, tidak dibuang airnya, rendamannya ini, kan jadi berat. Makin mahal, toh? Ya, jadi lebih baik ya diperas, syukur dijemur, ya paling itu waktu 10 menit. Kalau masker semirip masker bedah itu kita jemur. Kita press, kita peras, kemudian kita jemur, baru kita masukkan ke sampah plastik warna kuning, kita kirim ke puskesmas, kita titipkan di sana, bayarnya per kilo kan jadi ringan. Itu kira-kira. Jadi membuangnya itu membuang ke TPA, ke TPS, sesuai pengaturan. Kalau misalnya limbah setelah didesinfeksi, masker sekali pakai setelah didesinfeksi, kemudian kita masukkan ke dalam sampah umum, ini yang masih belum ditoleransi. Aturannya belum membolehkan. Nah, kalau secara teori sebetulnya sudah dibolehkan, sudah bebas kuman. Artinya sudah tidak punya potensi menginfeksi lagi. Kan secara teori begitu. 99,9% mikroorganismenya sudah terbasmi. Kan berarti bisa menjadi kelompok sampah umum. Tapi aturan ini belum muncul, belum ada, belum dibolehkan. Masih disebut, wong abu saja masih disebut limbah medis, limbah infeksius. Padahal abu itu kan dibakar. Disinfektan paling ampuh di dunia itu api. Kalau sudah dibakar jadi abu, apa tuh yang tidak hilang? Mikroorganisme jelas mati. Sering masih disalahkan gitu loh. Menurut kami abu itu ya sudah bebas kuman gitu loh. Tapi aturannya kan belum membolehkan. Abu tetap dikumpulkan menjadi satu, terutama abu yang
Di insenerator rumah sakit loh, nggih. Itu dikumpulkan, diserahkan ke pihak ketiga yang memusnahkan limbah tadi. Sebetulnya ya juga di sanitary landfill. Nah, kalau abu kita di rumah tangga membakar tadi, ini nggak boleh membakar loh ya. Insenerator yang di tingkat lembaga, mungkin rumah sakit atau puskesmas, ada loh beberapa puskesmas yang juga memiliki insenerator. Itu abunya kemudian di sanitary landfill ditimbun, kan boleh. Kira-kira itu, jadi tetap tidak boleh dibuang, jadikan satu, dijemur matahari lebih baik, tidak pun kalau misalnya diperas kan mengurangi berat. Tapi kalau tidak diperas kan kita menjadi berpikirnya beratnya bertambah. Yang kedua tadi apa Mbak Nani? Yang kedua, bagaimana cara pendekatan masyarakat agar mau berpartisipasi? Ya, susah, tidak mudah seperti membalik tangan. Betul, Pak. Iya, menyadarkan seperti ini saja susah. Ya gitu, gampangnya itu kalau kita habis pakai masker ya sudahlah, buang. Oh, maksudnya tadi tak jemur, tapi tertiup angin terus ke tepi jalan. Ya, jemurnya di mana gitu, misalnya di setang sepeda motor, ya, kena tiupan angin ya kabur ke tepi jalan. Atau bahkan ada yang sengaja buang di tepi jalan. Nah, ini kan perilaku ya Mbak Nani ya, kebiasaan. Nah, maka dari itu ayo yang ikut Radio Raisa ini kita sadar, kita mengelola sampah dengan baik, menjadi contoh di sekitar kita. Ya, jangan sampai kemudian kita tahu tapi malah abai, kayak di iklan ya, abai. Gitu. Artinya kita tahu tuh, oh direndam, oh kemudian dikumpul, oh kemudian diserahkan ke TPS. Itu mempromotnya, ayo Mbak Nani, iya cara nih Mbak Nani. Dikumpulkan, diberi pengertian, diberi ya mungkin flyer atau buklet atau gambar-gambar yang lucu tapi mengena gitu. Udah banyak toh? Banyak. Mungkin ini Pak, sebelum kita mengajak orang, kita juga bisa memulai dari kita sendiri dulu ya Pak, dari yang paling simpel. Mungkin yang kalau mahasiswa itu biasanya yang tinggal di kos-kosan itu juga bisa memulai, misalnya sampahnya dipilah-pilah dulu sebelum diserahkan ke petugas sampahnya. Jadi tetap kita sebelum mengajak orang banyak, kita mulailah dari diri sendiri dulu. Betul, yes. Gitu ayo, Pak. Iya. Pak, terus sekali Pak ini obrolan kita pagi ini. Iya, itu Mbak Galuh senyum-senyum terus kok. Ya. Ada lagi kayaknya di chat itu, mungkin ada pertanyaan Mbak Nani. Sepertinya sudah ada, mungkin Mbak Galuh ada tambahan lagi kah dari web atau pertanyaan dari platform yang lain? Sudah? Iya, baik. Terima kasih teman-teman semuanya, sobat-sobat Raisa yang sudah menyaksikan kegiatan obrolan kami pagi ini. Semoga obrolan kami pagi ini bisa memberi manfaat untuk sobat Raisa semua dimanapun berada. Dan satu hal lagi mungkin kita bisa memulai pengelolaan sampah dari rumah kita masing-masing, dari diri kita sendiri sebelum kemudian menularkannya kepada orang lain. Mungkin itu dari saya, Pak Tena. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan kami undang. Sampun Pak, jadi memang kita singkat tapi infonya dapat gitu. Masih pengen banyak lagi. Aduh Mbak Galuh, ada yang pengen nambah ini. Mungkin bisa untuk seri-seri selanjutnya Pak, kalau misalnya Mbak Galuh masih berkenan memberi kita kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi, kita buat seri selanjutnya. Ya, untuk hari ini mungkin sekian dulu ya Pak ya, juga sobat-sobat Raisa semua. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada salah kata dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan Mbak Galuh. Baik, aduh luar biasa sekali matur nuwun sangat ilmunya Pak Tena dan juga Mbak Nani untuk pagi hari ini. Sobat Sehat, menarik sekali ya obrolannya, sangat mengenal sekali bahwa semuanya itu mulai dari diri sendiri. Tentunya Sobat Sehat semakin paham ya bagaimana dan semakin paham tadi macam sampahnya infeksius itu apa saja dan lebih paham lagi bagaimana cara mengelolanya. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Tena dan juga Mbak Nani. Sehat selalu untuk Pak Tena dan Mbak Nani. Sehat selalu. Semangat sehat. Matur nuwun Mbak Galuh, Mbak Nani dan semua. Oke, siap. Sepertinya perlu ya Pak, nanti ke depan kita bikin sesi lagi begitu bersama dengan Pak Tena. Karena Mbak Galuh, siap.
Terima kasih banyak dan demikian Sobat Sehat bincang-bincang santai di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan sehat selalu, selamat menjalankan aktivitas Anda. Dan rekaman podcast Raisa bisa Anda dengarkan kembali di podcastnya Raisa Radio di Spotify di Raisa Radio Indonesia Sehat. Saya Nigalu mohon pamit undur diri. Satu lagu dari Club Project dengan Yogyakarta ini menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Salam sehat, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih